Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Febrianto dari kelas 11 TJKT. Saya di sini ingin membuat video bagaimana cara mengkonfigurasi menggunakan dua mikrotik. Hal yang perlu kita lakukan di sini adalah siapkan dua mikrotik seperti ini, lalu sambungkan untuk mikrotik yang pertama. Misalnya saya menggunakan mikrotik yang ini, sambungkan mikrotik ini dengan kabel straight. Kabel straight seperti ini di Ether 2. Lalu jangan lupa juga colokan ini satu lagi ke laptop kalian atau PC kalian. Jika semua sudah tersambung, kita masuk ke menu Winbox agar bisa mengkonfigurasi untuk mikrotiknya. Jika sudah muncul seperti ini, kita pencet yang ini sekali, lalu kita konekkan. Setelah seperti ini, kita ke menu wireless, lalu buka WLAN ini. Kenapa kita pakai WLAN? Karena di sini kita menggunakan mikrotik sebagai internet dari WiFi, bukan dari kabel UTP yang langsung dicolok ke mikrotik. Pertama-tama ini kita checklist dulu agar WLAN satunya menyala. Terus kita pindah ke security profile. Untuk kita pencet tanda plus ini. Kita ubah modenya ke dynamic key. Lalu untuk WPA PSK dan WPA 2 PSK kita checklist. Kita masukkan password dari WiFi yang ingin kita konekkan. Setelah selesai kita apply lalu kita oke. Habis itu kita ke WiFi interface. Kita pencet dua kali untuk WLAN satunya. Lalu kita cari untuk SSID-nya atau bisa dibilang WiFi yang ingin kita konekkan ke mikrotiknya. Kita scan dulu, lalu kita start. Kita pilih salah satu dari banyaknya WiFi di sini. Untuk security profile kita pakai profile 1 karena password dari WiFi yang kita gunakan di sini adalah dari profile 1 ini yang udah kita buat di sini tadi. Lalu kita apply, kita oke. Setelah WLAN-nya terdapat tanda huruf R seperti ini, berarti mikrotiknya sudah mendapatkan internet. Lalu kita ke interface. Kita akan membuat VLAN untuk Ether 2. Kita menggunakan dua VLAN di sini. Kita pencet tanda plus dulu, lalu kita klik VLAN. Setelah itu namanya kita tulis bebas sebenarnya mau berapapun. Misalnya saya menggunakan VLAN 100, lalu untuk VLAN ID-nya 100 dan interface-nya kita pakai Ether 2. Karena kita ingin menggunakan Ether 2 sebagai VLAN. Kita apply, lalu kita oke. Kita tambahkan lagi untuk VLAN yang kedua, caranya sama kayak tadi. Tambahkan VLAN. Untuk yang kedua ini saya menggunakan nama VLAN 200. Dan untuk VLAN ID-nya pakai 200. Untuk interface-nya sama, Ether 2 juga. Kita apply, kita oke. Setelah semuanya selesai seperti ini, kita pindah ke IP, lalu ke DHCP client. Untuk mendapatkan IP buat si WLAN-nya ini. Ini kita pencet tanda plus di sini tadi, terus untuk interface-nya kita pakai WLAN 1. Kita tunggu untuk status WLAN 1 ini sampai berubah menjadi bound. Kita tunggu sebentar. Nah, jika WLAN 1 sudah berstatus bound seperti ini, itu artinya WLAN 1 sudah mendapatkan IP dari DHCP client. Lalu kita bisa ke IP lalu address.
untuk menambahkan IP buat si VLAN 100 dan VLAN 200. Untuk VLAN 100 dan VLAN 200 kalian bisa taruh IP berapa aja, itu seterah kalian. Contohnya saya menggunakan 192.168.100.1/24. Untuk interface-nya jangan lupa diganti ke VLAN 100 karena kita ingin menaruh IP ini buat si VLAN 100-nya. Apply terus oke. Setelah itu kita klik tanda tambah lagi untuk membuat IP buat si VLAN 200-nya. Setelah itu interface-nya kita ganti. Ini saya menggunakan IP 192.168.200.1/24 dan interface-nya kita buat untuk VLAN 200. Apply, terus kita oke. Setelah ini semua selesai, kita silang aja, kita ke IP lagi, lalu ke DHCP server. Di DHCP server ini kalian bisa langsung klik tanda DHCP setup. Setelah itu untuk DHCP server interface-nya kita ganti ke VLAN 100. Kita next aja. Lalu kita buat lagi untuk VLAN 200-nya. Next aja sampai selesai. Seperti ini. Jika ini sudah selesai, bisa kita silang aja. Terus kita pindah lagi ke IP, setelah itu ke DNS. Untuk kalau remote mode-nya kita checklist, dan servernya kita bisa gunakan 8.8.8.8 atau bisa dibilang ini adalah server Google. Kita apply, lalu kita open. Setelah itu kita ke IP lagi, lalu kita ke firewall. Nah, setelah di firewall kita pindah ke NAT, habis itu kita klik tanda tambah ini, kita pindah ke general. Untuk chain, biarkan saja di src NAT. Lalu untuk interface-nya kita pakai VLAN 1. Action-nya kita ganti ke Masquerade. Kita selesai, kita apply, lalu kita oke. Nah, untuk konfigurasi mikrotik yang pertama udah selesai. Setelah ini kita pindah ke mikrotik yang kedua. Untuk ini kita bisa cabut aja langsung. Lalu kita pindah ke mikrotik yang kedua. Di sini kalian bisa taruh di mana aja sebenarnya, tapi asalkan jangan di Ether 1, karena Ether 1 ini bakal disambungkan ke mikrotik yang satunya. Kita sambungkan ini, saya menggunakan Ether 4. Kita colokkan dulu Ether 4-nya. Sudah tersambung. Lalu kita refresh terlebih dahulu. Sudah muncul seperti ini, kita klik MAC address-nya, lalu kita connect. Setelah terkonek seperti ini, kalian bisa langsung ke Ethernet. Maaf, maksud saya interface. Di sini kalian bisa ubah namanya atau tidak usah juga tidak apa-apa, karena di sini boleh dilakukan ataupun boleh juga tidak dilakukan. Saya lakukan untuk membedakan mana Ethernet 1, 2, dan 3. Ini kita ganti jadi ruang guru. Lalu untuk Ether 3 kita ganti jadi ruang murid. Ini bisa kita langsung silang aja. Lalu kita pindah ke bridge yang ini. Kita pindah ke bridge. Kita klik tanda plus di sini. Nah, untuk nama bridge di sini kalian bisa bebas, bisa ganti namanya dengan apapun, terserah kalian. Kalau saya udah namanya di bridge 1 aja, nggak usah diubah-ubah lagi. Kita langsung apply aja, terus oke. Lalu kita pindah ke yang tabel port, yang ini, sebelah bridge. Kita klik tanda plus. Di sini, untuk interface-nya yang pertama kita pakai yang Ethernet 1 TR.
Kita apply, terus kita oke. Terus kita bikin lagi untuk Ethernet 2 ruang guru. Dan yang ketiga kita bikin lagi untuk interface-nya Ethernet 3 ruang murid. Setelah terbuat seperti ini, kita silang aja. Terus kita pindah ke tabel switch yang ada di bawah ini. Kita klik aja. Lalu untuk di sini kita pertama-tama ke WLAN dulu. Kita pencet tanda tambah di sini. Setelah itu kita masukkan VLAN ID-nya. VLAN ID 100 karena kita mau bikin yang ruang guru dulu. Setelah itu kita klik tanda bawah nih, klik. Dan di sini kita ganti ke Ethernet 2 ruang guru. Kita apply, terus kita oke. Kita bikin lagi satu lagi. VLAN ID-nya 200 karena kita mau bikin untuk ruang murid. Dan ke ruang murid, kita apply, terus kita oke. Setelah sudah jadi seperti ini, lalu kita pindah ke arah port yang di sebelah sini. Kita klik. Untuk Ether 1 yang TR, kita double klik. Untuk VLAN mode-nya kita ganti ke secure. Lalu VLAN header-nya kita ganti ke add if missing. Di default VLAN ID, ini kita biarkan 0 aja. Karena emang kita tidak mengkonfigurasi untuk Ether 1. Kita apply, terus kita oke. Terus untuk Ether 2, ruang guru, sama kayak tadi, VLAN modenya kita ganti ke secure. Dan untuk VLAN header-nya kita ganti ke always strip. Di default VLAN ID kita masukkan 100 karena VLAN ID yang tadi itu sudah kita buat di MikroTik yang pertama tadi. Kita apply, kita oke. Kita bikin satu lagi. Sama kayak tadi, ini kita pindah ke secure, lalu untuk VLAN header-nya kita ganti ke always strip. Setelah di sini, ini juga kita ganti jadi 200, kita apply, lalu kita oke. Nah, setelah semua konfigurasi telah selesai dilakukan, kalian bisa mengeceknya dengan cara sambungkan kedua mikrotik ini, ke sambungan satu sama lain. Intinya satu sama lain kita sambungkan menggunakan kabel LAN. Ini bisa kita langsung cabut aja. Untuk ini kita sambungkan melalui kabel UTP. Di sini karena ini mikrotik yang pertama kita konfigurasi dan sebagai mikrotik utama, kita masukkan ke konfigurasi yang tadi udah kita lakukan, yaitu ada di Ether 2. Kita colokkan dulu. Lalu, kabel yang satunya lagi kita sambungkan ke mikrotik yang kedua. Mikrotiknya kita sambungkan ke Ether yang satu. Agar ini bisa tersambung atau bisa dibilang terhubung satu sama lain. Lalu, untuk kabel UTP yang udah colok ke laptop, kita bisa sambungkan di mikrotik yang kedua. Kan tadi kita konfigurasi mikrotik ini di Ether 2 dan Ether 3. Jadi kita cek dulu nih, Ether 2 dan Ether 3. Apakah Ether 2 dan Ether 3 ini bisa mendapatkan akses internet untuk laptop kita atau enggak? Kita lihat. Ini kita colokkan ya. Sudah tersambung. Kita cek di sini. Kita refresh. Sudah dapat ya. Networknya kita dapat. Internet, kita mendapatkan akses internetnya juga. Ini juga kita bisa masuk. Kita bisa langsung connect aja. Masuk ya. Di sini kalian juga bisa ngecek
apakah IP-nya masuk secara otomatis atau tidak di control panel. Kita klik control panel di sini. Lalu kita buka network and internet. Setelah itu network and sharing. Di bagian ini, Ethernet 5 ini kita bisa klik aja. Lalu kita klik detail agar kita bisa melihat IP-nya masuk apa tidak dari yang kita konfigurasi yang tadi. Dan kita bisa lihat di sini IP-nya masuk ya. IP-nya masuk secara otomatis. Jika kita lihat di properties lalu di IPv4, di sini juga sebagai automatically. Kita gunakan automatically, tidak secara manual. Oke. Kita juga bisa cek internetnya, apakah dia mendapatkan internet atau tidak dengan cara test speed. Kita mulai. Kita tunggu sebentar untuk tes kecepatan dari Ethernet yang udah kita konfigurasi tadi. Kita tunggu sebentar karena memang di sini mungkin agak sedikit lama. Dapat ya. Dapat kecepatannya ada di sekitar 30 Mbps untuk unduhan. Dan untuk unggahan kita dapat di sekitar 20 sampai 30-an Mbps. Ini untuk Ether 2 ya. Kita belum cek untuk Ether 3. Kita bisa cek Ether 3-nya. Ini kita bisa langsung cabut aja. Untuk kita cek apakah Ether 3 juga udah dapat internetnya atau enggak. Ini kita bisa cancel dulu. Setelah itu kita colokkan kabel UTP yang tadi kita cabut di Ether 2 ini masukkan ke Ether 3. Kita lihat di sini kan tadi kita konfigurasi sebagai ruang guru, sedangkan di sini sebagai ruang murid. Kita lihat ruang murid mendapatkan internet juga atau tidak. Oke, udah terkonek. Refresh. Ada ya, MAC address-nya ada. Coba kita konekkan dulu. Berhasil masuk ya, sama tadi. Dan juga di sini logonya juga sudah berganti seperti ini. Sama kayak tadi yang kita colokkan di Ether 2. Ini kita bisa lihat ya, Ether 3. Dan ini juga ikut tersambung. Ini mikrotik utama, sedangkan ini mikrotik kedua. Kita juga bisa tes speed lagi untuk membuktikan apakah dia beneran mendapatkan jaringan atau tidak. Kita tes speed lagi. Dapat juga ya. Kecepatannya ada di 20-an Mbps. Dapat di 20-an Mbps untuk unduhan, dan untuk unggahan kita dapat di 20-an Mbps juga. Dan di sini juga kita bisa ngecek melalui kontrol panel lagi untuk melihat IP dari Ether 3. Apakah Ethernya IP-nya sama atau tidak dengan Ether yang tadi, yaitu Ether 2. Kita cek detail. Beda ya. Beda. Kalau yang tadi kan kita lihat di Ether 2 ini dia 192.168.100.1. Sedangkan untuk Ether 3 ini kita mendapatkan IP 192.168.200. Oke, konfigurasi sudah selesai dan semuanya sudah terhubung. Mungkin segini aja untuk video dari saya. Lebih lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.